Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di akun Holisoh Growth. Hari ini kita bakal ngobrol santai dengan seorang tamu istimewa ya. Kenapa disebut istimewa? Karena meskipun keluarga beliau memiliki riwayat diabetes, tapi sampai sekarang nih beliau tetap tidak terkena diabetes. Ya, kira-kira nih apa saja sih ikhtiar yang beliau lakukan? Yuk kita dengarkan langsung cerita oleh beliau. Halo Pak. Iya. Apa kabar Pak? Sehat? Kabar baik. Bagaimana Neng Holisa? Alhamdulillah. Saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Mungkin boleh perkenalkan diri Bapak dulu Pak di hadapan teman-teman biar teman-teman bisa seperti mengenal tadi Bapak. saya bapak-bapak ya. Oke. Jadi memang saya punya keluarga saya punya riwayat diabetes ya, terutama bapak saya. Oke. Ya. Itu sih sepintas. Oke. Dengan riwayat keluarga seperti itu tuh Pak, Ya. apakah Bapak pernah merasa takut nih suatu hari juga akan terkena diabetes? Banget sebenarnya ya. Kebetulan saya di keluarga itu ya, Holisa ya. Saya anak cowok satu-satunya. Saya 3 saudara, kakak saya perempuan 2, saya anak cowok satu-satunya. Ketika bapak saya kena diabetes dan meninggal ya. Bapak saya meninggal diabetes itu di usia 54 waktu itu. Ya, tentu saya takut. Saya udah berpikir berarti saya nanti umur 50 nanti udah pasti diabetes juga. Nah, dari sejak itulah ya saya coba cari tahu ya. Saya cari informasi, memang waktu di zaman saya itu, zaman internet itu belum ada. Oke. Ya, belum ada. Jadi susah sekali. Yang tentang diabetes ceritanya susah sekali. Nah, tapi saya cari tahu ketika sudah ada internet. Nah, saya baru mulai pelajari ya tentang diabetes dan cara-cara untuk menjaganya, begitu. Kemudian nih Pak, sejak kapan nih Bapak mulai sadar kalau kesehatan itu benar-benar harus dijaga? Kalau saya mulai sadar itu ketika usia saya mulai 40 waktu itu. Oke. Ya, 40 saya sudah mulai dulu sering nge-gym juga, cuma nge-gymnya itu ya seperti orang yang bilang itu hangat-hangat tai ayam ya. Ya, jadi rame-rame aja. Nah, ketika usia mulai 40 saya udah mulai deh. Mulai gym, mulai rutin. Kemudian saya juga sudah mulai stop yang makanan, minuman yang bisa memicu gula darah naik. Ya, jadi minuman-minuman kayak kopi saya udah coba belajar dari yang manis turun pakai pemanis pemanis yang jagung, gula jagung gitu kan. Nah, akhirnya sampai saya lepas nggak pakai pemanis lagi gitu loh. Oke, gitu. Nah, ini kan kebetulan Bapaknya lagi mengkonsumsi KFC ya Pak, yang saya tahu. Nah, Iya, betul. itu sekitar 1 tahun yang lalu. Awalnya kenapa nih Bapak tertarik buat mencoba AFC ini? Nah, gini ceritanya gini, karena memang sejak yang papa saya meninggal kena diabetes ya, saya takut, saya cari tahu terus. Terakhir setahun yang lalu saya ketemu nih produk yang satu ini. Tapi saya nggak langsung saya konsumsi, saya pelajari dulu, akhirnya saya mulai konsumsi. Ya, memang waktu pertama saya konsumsi itu memang saya posisi juga aman ya. HbA1c saya waktu itu 5,4. Waktu saya mulai konsumsi setahun yang lalu. Ya, memang normal itu kan 5,7. Nah, saya posisinya ada di 5,4. Masih aman sih. Oke. Tapi antara 54 ke 57 kan mendekati itu. Ya, Oke, mendekati. Nah, tapi setelah saya konsumsi selama setahun lebih ya, sebulan yang lalu kemarin, saya coba cek lagi nih. Saya cek HbA1c saya, ternyata malah sekarang sudah menjadi 5,1. Udah turun. Oke. Jadi semakin jauh dengan jaraknya dengan 5,7 gitu. Oke. Apa harapan Bapak waktu itu ketika mengonsumsi AFC ini? Ya, tentunya saya berharap ya, pertama aman dari diabetes ya. Oke. Dan jujur aja Holisa, sekarang usia saya itu sudah 55 ya. Oke. 55, dan bapak saya waktu itu meninggal kena diabetes itu usianya 54. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah usia 55. Nah, dan aman dari diabetes. Oke. Kemudian nih,
setelah Bapak rutin nih mengkonsumsi nutrisi dari AFC selama kurang lebih 1 tahunan ya Pak ya. Ya. Perubahan apa nih yang paling Bapak rasakan pada tubuh atau aktivitas sehari-hari Bapak? Banyak ya. Yang jelas kan saya sudah aman dari diabetes. Oke. Walaupun jujur ya, Kalisa, saya belum terapkan pola makan sehat loh. Oh, Ya, saya belum makan terapkan. masih apa yang saya suka. Oh. Nah, walaupun nggak barbar ya. Oke, Nah, saya oke. belum pola makan. Jadi apa yang saya suka saya makan. Mau manis-manis saya makan, ya kan? Atau makanan-makanan lain yang beresiko. Makan nasi pun masih banyak, ya. Tapi semuanya aman-aman saja. Dan buat tubuh juga sampai hari ini ya, saya masih seperti merasa masih di umur 30. Masya Allah, keren nih Bapak. Selalu merasa muda. Harus Ya. Pak, memang kayak gitu. Bagus. Jangan selalu merasa tua ya kan Pak ya? Iya dong. Harus selalu merasa muda. Biar kita selalu merasa sehat. Iya. Kemudian, menurut Bapak nih, apakah orang yang punya keturunan diabetes harus pasrah nih Pak? Atau masih bisa berusaha supaya tetap sehat? Nah, jangan ya. Dulu orang bilang diabetes itu ada keturunan. Oke. Ya, tapi setelah kita jalani apa yang saya lewati, sebenarnya bukan diabetes itu yang diturunkan, bukan. Sebenarnya yang diturunkan itu adalah kebiasaannya. Oke. Yang misalnya orang tua saya dulu suka yang kayak gitu-gitu, akhirnya dia kena diabetes kan. Nah, kebiasaan keluarga atau orang tua saya itu yang saya ikutin, pola hidupnya seperti itu. Nah, akhirnya itu yang bisa membuat diabetes itu keturunan. Jadi yang Oke. diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi kebiasaannya. Oh, kebiasaan. Pola hidupnya yang diturunkan. Itu menurut saya sih. Oh, oke. Kemudian nih Pak, setelah Bapak mengkonsumsi AFC itu, Bapak sudah selama 1 tahun nih Pak, Bapak Iya. pernah cek lab nggak Pak tentang kesehatan Bapak, gula darah Bapak selama ini seperti apa? Sering. Ya, cuma karena waktu setahun yang lalu saya cek itu kan posisinya semua aman-aman. Ya, Oh, tidak oke, ada oke, bintang, oke. tidak ada merah. Jadi saya ngeceknya makanya setelah setahun kemudian saya baru cek lagi. Ya, kecuali waktu itu ada minus, mungkin aku cek 3 bulan berikutnya karena semuanya aman-aman saja. Setahun kemudian, yaitu yang tepatnya sebulan yang lalu, saya cek semuanya aman-aman juga gitu. Oh, Alhamdulillah. Dan malah HbA1c sudah malah turun dari 54 malah menjadi ke 51. Sudah turun. Alhamdulillah. Oke Pak. Terakhir nih Pak, Ya. apa pesan Bapak untuk teman-teman yang mungkin memiliki orang tua atau keluarga dengan diabetes dan mulai takut akan mengalami hal yang sama nih Pak? Iya. Oke ya, mungkin buat teman-teman semua ya, boleh saya katakan kalau diabetes itu adalah keturunan, saya boleh bilang itu mitos ya. Mitos. Ya, jadi yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya bukan penyakit itu keturunan, tapi kebiasaan dari orang tua kita yang diturunkan, sehingga pola hidup pun kita sama. Akhirnya kena diabetes juga ya. Memang dari segi medis ya, kalau genetika ada ya memang ya, tapi lebih besar pengaruhnya sama pola hidup dan gaya hidup gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin orang tuanya juga diabetes ya teman-teman ya. Jadi jangan patah semangat ya. Itu semua bisa dipatahkan ya. Jadi jangan kalau sudah orang tua diabetes dan lalu pasrah dengan pola makan yang sama dengan orang tua. Nah, itu semakin memperburuk keadaan. Mulailah menggunakan pola hidup yang baru ya, pola hidup sehat ya, dan terapkan ya olahraga dan segala macam. Oh, Masya Allah nih guys. Alhamdulillah ya, ini cerita Bapak ini nih mengingatkan kita bahwa memiliki riwayat keluarga bukan berarti kita harus menyerah nih. Justru itu bisa menjadi alasan untuk lebih peduli terhadap kesehatan, menjaga pola hidup, dan melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Jangan lupa ya follow akun Kholisoh Growth untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspirasi seputar kesehatan dan pengembangan diri. Oke teman-teman, semua tambah satu ya. Oke. Semua pola hidup kita itu perlu didukung dengan nutrisi. Nutrisi yang memang sangat membantu mendukung perbaikan keadaan tubuh kita. Ya,
pilih nutrisi yang tepat. Yang seperti saya konsumsi saat ini adalah nutrisi DAFC, ya, yang saya sudah merasakan manfaatnya sampai hari ini. Gitu, Polisa. Oke, nih guys. Nah, ini perlu dipahami ya guys tentang AFC ini seperti apa. Siapa tahu ini yang membantu kita untuk lebih menjaga kesehatan. Oke? Ya, makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.